Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Kita berjumpa lagi dalam ruang oase kehidupan. Hari ini Kamis 4 Mei 2023 dalam tema permenungan menghidupkan sejarah keselamatan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, apa gunanya kita perlu ingat dan menghidupkan kembali sejarah keselamatan kita? Kita mencermati kisah hari ini dalam kunjungan pastoral Rasul Paulus ke Antiokhia, tepatnya di Pisidia, dalam rumah ibadat di mana dia bertemu dengan umat. Ia menerima kesempatan untuk menguatkan dan menghibur hati umat Israel di Pisidia. Rasul Paulus menarasikan, menceritakan kembali sejarah keselamatan bangsa Israel. Rasul Paulus menunjukkan dalam sejarah perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir melewati Laut Merah dan juga padang gurun yang penuh tantangan. Rasul Paulus mengajak umat Israel untuk menemukan sudut pandang yang istimewa dari sejarah keselamatan mereka di tengah banyak tantangan. Sudut pandang atau perspektif yang istimewa dari sejarah keselamatan nenek moyang bangsa Israel, yaitu bahwa Allah selalu hadir dan menyertai mereka dalam perjalanan keluar dari perbudakan di Mesir, melewati Laut Merah, melewati padang gurun dengan begitu banyak tantangan. Sudut pandang istimewa ini mesti menguatkan dan menghibur hati mereka di tengah banyak kesulitan, bahwa Allah tetap hadir dalam kehidupan mereka. Dalam sejarah itu, bangsa Israel kemudian dipimpin oleh raja-raja, dan salah satu raja yang mendapat perhatian istimewa dalam sejarah keselamatan Israel yaitu Raja Daud. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dari keturunan Raja Daud ini lahir Mesias yang dijanjikan Allah. Allah memenuhi janjinya dalam diri Yesus Kristus yang lahir dari seorang perawan, yaitu Maria, yang bertunangan dengan Yosef dari keturunan Raja Daud. Yohanes Pembaptis mewartakan kedatangan Mesias ini dengan warta pertobatan, dan Yohanes mengatakan, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Perspektif atau sudut pandang yang istimewa ini perlu mendapat perhatian kita dalam seluruh kehidupan kita, dalam sejarah kehidupan kita di tengah banyak tantangan. Kita tidak boleh melupakan sudut pandang iman bahwa Allah selalu berjalan bersama kita. Apakah kita melupakan sejarah kehidupan kita di dalamnya Allah hadir
untuk menyertai kita di tengah banyak kesukaran, di tengah banyak tantangan. Pemazmur orang benar hari ini memberi kesaksian kepada kita bahwa ia mengalami keajaiban dari kehadiran Tuhan di tengah banyak tantangan. Ia bersyukur dan menyanyikan kasih setia Tuhan yang menyertai dia. Bagi dia, kasih setia Tuhan itu tegak seperti langit. Inilah sudut pandang istimewa dari kehidupan kita. Di dalamnya kita tidak boleh putus asa di tengah banyak kesulitan yang menerpa kehidupan kita. Yesus dalam Injil hari ini, setelah membasuh kaki para muridnya, ia mengajak mereka untuk mengambil bagian dalam tugas pelayanan. Dia menegaskan bahwa orang-orang yang melayani adalah orang-orang yang sangat bahagia. Dia juga mengajak para muridnya untuk menghargai semua orang yang berbuat baik, yang melayani mereka, yang selalu membuka jalan bagi mereka di tengah tugas pelayanan pastoral mereka. Menghargai orang-orang yang melayani kita, orang-orang yang berbuat baik kepada kita, adalah menghargai Allah sendiri yang hadir dalam utusannya. Inilah sudut pandang iman yang perlu mendapat perhatian kita. Kita tidak boleh lupa ada begitu banyak orang yang hadir dalam sejarah keselamatan kita, yang melayani, yang berbuat baik kepada kita. Semoga kebaikan mereka, pelayanan mereka membentuk dalam diri kita semangat pelayanan dengan penuh kerendahan hati, mencontoh Yesus Kristus, Guru Agung kita, yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Marilah kita menyadari sudut pandang yang istimewa ini dalam sejarah kehidupan kita, dan dalam misa suci semoga kita bersyukur dan menyanyikan kasih setia Tuhan, bersyukur atas keajaiban-keajaiban yang Allah kerjakan dalam sejarah keselamatan kita. Semoga dengan mengingat kembali sejarah keselamatan kita, kita menjadi pribadi yang rendah hati dan tahu menghargai orang lain. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga saya menjumpai Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sakit, semoga Allah menjamah dan menyembuhkan. Yang sedang dalam perjalanan, semoga Allah menjaga dan melindungi saudara-saudara hingga tiba di tempat tujuan dengan selamat. Semoga Tuhan memberkati semua orang yang berbuat baik kepada saudara dalam perjalanan hingga sampai di tempat tujuan. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas kita hari ini. Jumpa lagi dalam Ruang OAC di edisi yang akan datang.